Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional, Bapak Dr. Edi Suroso, SEMSI, CBSA. Perkenalkan, nama saya Livia Saparina dengan NPM 243402111339 dari kelas G, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan analisis kasus inventory control pada perusahaan Freshbox. Yang pertama, masalah utama pada Freshbox. Sebelumnya, Freshbox adalah perusahaan layanan meal prep yang mengirimkan paket makanan sehat di setiap minggunya. Selama 3 bulan terakhir, Freshbox ini mengalami beberapa permasalahan persediaan. Yang pertama itu, setiap hari Seninnya, stok sayuran sering kurang, sehingga pengiriman ke pelanggannya itu menjadi terlambat. Nah, yang kedua ini, di akhir minggu selalu beberapa bahan justru menumpuk dan terbuang karena tidak terpakai. Nah, yang ketiga ini, permintaan pelanggan sangat berubah-ubah dan sulit diprediksi sehingga membuat perencanaan pembelian bahan menjadi tidak stabil. Nah, yang keempat, ada kapasitas gudang penyimpanan terbatas dan biaya pendinginan cukup mahal sehingga tidak memungkinkan untuk menyimpan bahan yang terlalu banyak. Dengan ini, masalah utama Freshbox adalah ketidakseimbangan antara persediaan dengan permintaan aktual pelanggannya. Nah, lalu soal yang kedua itu pendekatan yang saya pilih. Freshbox itu mempertimbangkan ada dua opsi. Yang satu itu forecasting sederhana. Nah, yang kedua itu menambah safety stock. Saya memilih bahwa forecasting sederhana itu adalah solusi yang paling tepat karena yang pertama itu masalah Freshbox terutama berasal dari permintaan pelanggan yang fluktuatif sehingga prediksi permintaan menjadi prioritas. Nah, yang kedua ini menambah safety stock tidak cocok karena bahan mudah rusak dan ruang penyimpanannya itu terbatas. Yang ketiga, forecasting sederhana seperti moving average mudah diterapkan, murah dan dapat langsung mengurangi selisih antara kebutuhan dengan stok aktualnya. Nah, jadi forecasting adalah pendekatan yang paling logis, efisien, dan sesuai kondisi Freshbox-nya. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan persediaan selama 1 bulan ke depan. Untuk 1 bulan ke depan, saya menyarankan 5 kebijakan persediaan yang realistis dan mudah diterapkan pada Freshbox. Yang pertama ini, gunakan forecasting moving average 4 minggu terakhir untuk memprediksi kebutuhan sayur setiap pekan. Yang kedua, memperbarui pemesanan bahan setiap minggu berdasarkan hasil forecast sehingga jumlah pembelian lebih sesuai dengan kebutuhan aktual. Yang ketiga, tetapkan safety stock kecil hanya untuk bahan yang paling sering habis sebesar 5-10% untuk mengurangi resiko kekurangan tanpa membebani gudang. Nah, yang keempat, gunakan sistem FIFO yang ketat karena bahan Freshbox bersifat mudah rusak sehingga penting untuk menghindari pemborosannya. Yang kelima, lakukan segmentasi bahan dengan permintaan tinggi menggunakan forecast ditambah safety stock kecil sehingga bahan permintaan rendah dibeli sesuai pesanan saja. Dengan kebijakan ini, Freshbox dapat mengurangi keterlambatan pengiriman, meminimalkan pemborosan bahan, dan menurunkan biaya penyimpanannya. Nah, lalu yang keempat, visual pendukung tabel forecasting. Nah, pada bagian visual pendukung ini, saya menampilkan tabel forecasting menggunakan metode moving average 4 minggu. Visual ini membantu untuk menunjukkan bagaimana Freshbox dapat memperkirakan kebutuhan bahan baku secara lebih akurat gitu. Nah, mari kita lihat tabel berikut di sini. Nah, dari tabel ini berisi angka permintaan sayuran selama 5 minggu dan pada kolom terakhir ini terdapat hasil perhitungan dari forecasting. Nah, pada minggu pertama hingga minggu ketiga, masing-masing permintaan adalah 120, 135, dan 150 kg. Nah, pada tahap ini, forecasting itu belum bisa dihitung karena si metode moving average-nya itu membutuhkan 4 minggu data sebagai dasar perhitungannya. Nah, masuk ke minggu keempatnya, data permintaan sebesar 140 kg. Nah, baru bisa dihitung pada minggu ini untuk minggu berikutnya. Nah, perhitungannya itu rata-rata dari 4 minggu sebelumnya, yaitu 140 ditambah 135 ditambah 150 ditambah 140 dan dibagi 4 jadi menghasilkan 136 kg. Nah, angka 136 kg ini yang menjadi forecast permintaan untuk minggu kelimanya. Nah, pada minggu kelima inilah permintaan aktual tercatat 160 kg dengan pertambahannya data minggu kelima. Forecast berikutnya kembali dihitung menggunakan 4 data terbaru, yaitu minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, hasil rata-ratanya adalah 146 kg. Nah, visual ini menunjukkan bahwa dengan metode sederhana
seperti moving average ini, Freshbook dapat memperoleh estimasi kebutuhan bahan yang jauh lebih stabil dibanding hanya mengandalkan perkiraan manualnya. Nah, dalam forecast ini bisa digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahannya di setiap awal minggu. Nah, sehingga perusahaan mengurangi resiko kekurangan stok di hari Senin dan juga untuk menghindari penumpukan bahan di akhir minggu. Dengan menggunakan tabel forecasting ini, kita bisa membuat keputusan persediaan yang lebih akurat, lebih efisien, dan sesuai dengan keterbatasan ruang penyimpanan mereka. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kasus inventory control pada Freshbook ini. Nah, mulai dari identifikasi masalah, pemilihan metode forecasting, hingga rekomendasi kebijakan persediaan serta visual pendukungnya. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pengendalian persediaan dapat membantu perusahaan mengenai fluktuasi permintaan dan keterbatasan operasional. Terima kasih kepada Bapak dosen atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.